Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahussul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mukhlus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Mabiyai Makhlus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mufti Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Syafi wa Syekh Abdul Malik Bari wa Syekh Arbani Anwar wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Tudari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidh Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sabar binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim al-Hasan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi, ngendikane idza raaitumul janazata faqumu. Idza raaitum, nalikane ningali sira kabeh al janazata ing janazah, faqumu mongko becik ngadeka sira kabeh. Faman mongko tesapane iku tabi ngiringaken sapa manha ing janazah, fala yajlis mongko aja lungguh sira hatta tudaa, sehingga den selehaken apa janazah. Artinya diselehkan itu ya dimasukkan ke liang lahat itu. Muttafaqun alaihi, ayadha muttafaqun alaihi. Inilah sebabnya kenapa ketika ada jenazah sedang diiring itu biasanya orang-orang itu kan sama berdiri. Atau kalau di jalan raya biasanya itu mobilnya berhenti menunggu jenazah itu lewat. Karena yang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kan itu. Wan Ishaq, sang Ishaq, anna Abdullah bin Yazid, sang Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu iku adkhala nglebuaken sapa Abdullah bin Yazid al-mayyita ing manjit min kibali rijlil qabri, saking arahe sikil loro niku kuburan. Wa qala lan ngendika sapa Abdullah bin Yazid, hadza utawi iki iku minas sunnati, termasuk setengah saking sunnah. Arti sunnah itu apa sih? Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhrajahu hadis sahih Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Jadi ini harus ada satu hadis di mana kalau orang itu mau masukkan mayat ke liang kubur, yang dimasukkan lebih dahulu itu adalah kaki mayatnya, kan itu kan, kaki mayatnya. Dan itulah salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, kan itu. Imam Syafi'i pendapat seperti itu. Tetapi juga ada hadis yang lain, tidak min kibali rijlil qabri tapi min kibali ra'sil mayyiti. Jadi kepalanya lebih dahulu kan itu. Kalau madzhab Hanafi cara masukkannya ya, diterlentangkan mayat itu dan akhirnya diiringkan untuk menghadap ke kiblat. Nah, itu. Kalau untuk konteks orang Indonesia, di mana Indonesia itu ada di arah timurnya Ka'bah atau Makkah, maka ya kepalanya di sebelah utara atau akhirnya nanti diiringkan ke arah barat. Nah, terus wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setune sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala itu sama jeung Nabi, idza wada'tum nalikan nyalakan sira kabeh mautakum ing pira-pira mayit ira kabeh fil kubur, ing dalam kuburan, faqulu mongko becik ngucap sira, mongko becik donga sira, bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah iklan nyebut asmane Allah, wa ala millati rasulillah, netepi ing atase agamane Rasulullah. Jadi ketika meletakkan mayat
Di liang lahat itu kita berdoa bismillah wa ala millati Rasulillah. Akhraja ngatuakeun hadis sahih Ahmad Imam Ahmad wa Abu Daud lan Abu Daud wa Nasai Imam Nasai wa sahaha lan yuhakeun hadis sahih Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa alla lan menganggap ada ilatnya ing hadis sahih Ad-Daruqutni Imam Daruqutni bil waqfi kelawan hadis mauquf. Jadi hadis ini adalah bukan dari Rasulullah tetapi dari Abdullah ibnu Umar. Itulah namanya hadis mauquf kan itu ya. Hadis mauquf. Jadi hadis itu kalau dikaitkan dengan sandaran atau sumber hadis itu ada yang namanya hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu. Jadi kalau hadis marfu disadarkan kepada hadis qudsi disadarkan kepada Allah. Marfu Rasulullah, mauquf maqtu ya itu harus diketahui kan itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi kasru azmil mayyiti utawi mecah balunge mayit iku kakasrihi iku kakasri koyok mecah balung hayyan kali tese urip. Rawajat hadis Abu Dawud bi isnadin dan sanad ala syarti muslimin ing atase syaratnya Imam Muslim wa zatala nambahi sapa Ibnu Majah Ibnu Hijab min hadithi Ummi Salamah saking hadis Ummi Salamah fil ithmi ing dalam dosane. Jadi kalau satu contoh misalkan begini ya, ternyata liang lahatnya itu terlalu kecil sehingga tidak muat badan mayitnya itu dimasukkan nggak muat kan itu. Mungkin karena di pundaknya nggak masuk, akhirnya pundaknya itu direkepes kan itu. Ini tidak boleh, itu dosa kan itu, dosa. Ya barangkali orang yang ketika di muka bumi ini serakah misalkan kan itu, serakah, senengannya apa, memindah batas tanah kan itu. Akhirnya ketika tubuhnya dimasukkan ke liang lahat tidak muat-muat itu, akhirnya dipatahkan itu tidak boleh itu karena walaupun mayitnya itu penjahat itu tidak boleh kan itu ya, tidak boleh karena dosa. Jadi kita mematahkan tulang-tulang mayit itu sama dengan mematahkan tulang-tulang orang yang masih hidup. Wan Sa'id bin Abi Waqqas yang Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sa'id bin Abi Waqqas alhidu li lahdan wangsibu alayya labana nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhidu manjingo ing dalem luangan landa. Luang landa niku apa nggih? Napa niku luang lahat itu li tetep kitu sun lahdan kelawan masuk luang landa tenan wang sibulan ngetekaken sira alai ngatasun allabana ing boto ing batu-batuan kan itu. Nasban kelawan masang temenan kama sunia seperti yang dilakukan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kan masang kata seperti yang kemarin saya gambarkan itu bahwa liang lahat itu jadi kalau orang itu membuat lubang untuk mayit itu katakanlah 1 meter atau 120 meter 120 cm misalkan itu nanti di tempat mayatnya itu lebih kecil kan itu lebih kecil. Ada satu tempat yang di situ atau di tempat-tempat khusus itu kalau yang struktur tanahnya itu kuat itu dimasukkan ke dalam seperti itu disuruh memasang yang seperti itu. Rawan jeritan hadis sebab Muslim walil Baihaqi lan Imam Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu sangat Jabir radhiyallahu anhu nahwa utawi pamane hadis wazata lan nambahi sapa Jabir wa rufi'a lan den dhuwuraken apa qabruhu kuburan si mayit anil ardi saking bumi qadra shibrin kira-kira sakilan. Terus nek napa niku kalau sudah mayitnya sudah di dalam biasanya terus diatasi ditutupi dengan kayu terus niku terus ditutup lagi dengan tanah. Lah tanah itu nanti kalau nutupi itu kalau yang paling atas itu jangan setara dengan tanah yang lain tapi dipun dukuraken. Kira-kira berapa? Sakilan ngeten. Satu jengkal seperti ini.
Wa sahihul hain wa sahih Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wali Muslimin lan ketu Imam Muslim anu saking Jabir naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah nyika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jassasa al-qabru ayu jassasa yen to den lepo yen to dibuat permanen lah apa al-qabru kuburan wayu qadalan den lunggui alai ngatasi kuburan wa ayu bena lan den gawe bangunan apa alai kuburan itu tidak boleh nopo dilepo. Beberapa tempat kan ngoten kan, atau kuburannya orang non Islam biasanya gitu, wonten kijinge itu dilarang oleh Rasulullah kan itu. Tuh, dikasih nopo bangunan, ya tidak boleh itu. Ya kalau mau memaksakan diri ya jangan di tempat kuburan, tempat umum ya itu di tempat pribadi lah itu di tempat pribadi. Kalau di tempat umum nggak boleh. Wan Amir bin Rabi'ah sang Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shalla nyolati sapa jeung Nabi ala Utsman bin Mad'un ing atase mayit Utsman bin Mad'un wa atalan kan sapa jeung Nabi al-qabra ing kuburan fahasa mongko nuli nyakup lebu sapa jeung Nabi alai ing atase arai kuburane salasa hasayatin ing atase telung cakupan wa halita Nabi iku qaimun wong kang sedang berdiri. Nah, niku nyakup saged napa damel sekop nggih saged napa damel pacul nggih saged. Artinya apa? Ketika proses pemakaman itu sedapat mungkin seorang laki-laki, ini laki-laki tidak perintah untuk perempuan karena perempuan sebagaimana kemarin sudah dijelaskan itu dilarang walaupun larangan itu tidak larang keras kan itu. Kemarin kan gitu kan nuhina anti tibail janaiz. Jadi Ummu Atiyah mengatakan bahwa kita itu dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah, mengantarkan sampai ke kuburan. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak keras kan itu, tapi sebaiknya tidak. Itulah makanya kalau orang laki-laki yang ikut mengantarkan sampai ke kuburan itu, dia sedapat mungkin ikut nguruk. Kalau bisa pakai skop lebih besar atau pakai cangkul, kalau tidak bisa minimal pakai tangan lah ikut nguri. 3 kali. Salah hasayatin. Ini sunnah mendapatkan pahala. Wan Utsman radhiyallahu anhu Utsman radhiyallahu anhu qala juga sebab Utsman kana ana sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit idza faragha nalikane rampung sapa jeung Nabi min dafnil mayyiti saking ngubur mayit waqafa moko nuli ngadeg sapa jeung Nabi alai ngatasi mayit qala ndika sapa jeung Nabi istaghfiru li akhikum istaghfiru padha nyuwun ngapura sira kabeh li akhikum maring kanca ira kabeh artinya yang sudah dimakamkan itu wasalulan jalwa sira kabeh laut tetep mayit at-tatsbita ing netepi bisa jawab fa innahu mongko setune mayit al-ana ing dalem iki iku yusalu sedang ditakoni sapa mayit jadi mintakan ampunan dan doakan semoga mayit itu mempunyai satu kekuatan mental untuk menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir itu tanya itu agar mempunyai satu mental yang kuat at-tatsbita ini tetap niku. Nah, terus budi konkretnya ini diterangkan pada hadis berikutnya kan itu. Dan inilah sebagai satu dalil bahwa ketika ada orang meninggal itu ditalkin kan itu. Ditalkinnya bukan sebelum meninggal walaupun lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah atau bila ilaha illallah kemarin sudah kita jelaskan kan itu. Ada yang berpendapat bahwa itu mautakum itu kalau kubailal maut sebelum mati. Itu. Tapi kalau bagaimana setelah mati? Ini ada hadisnya. Wandom Rotab bin Habib Sayyid Damrah bin Habib ahad tabi'in salah satu tabi'in qala iku ngendika sapa Damrah kanu ana sapa ulama iku yastahibbuna bilang-bilang sunnah sapa ulama idza suwiya nalikane den rataaken alal mayyiti ngatasé mayit apa sing dirataaken kubur kuburane si mayit wang sorofa lan bubaran sapa ana semenungsa anu saking kuburan saking mayit ayukala yen toden ucapaken ing da qabrihi ana ing dukure kuburane si mayit
Ya fulan wahai fulan, kul ngucap sira la ilaha illallah. Ing lafadz la ilaha illallah salasa marratin kelawan kaping telu. Ya fulan wahai fulan, kul ngucap sira rabbi utawi pangeran ingsun iku Allah wadini lan agama ingsun iku al-Islam wa nabiyyi utawi nabi ingsun iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa cerita hadis sama Sa'id bin Mansur Sa'id bin Nabi Mansur mauqufan halim mauquf wali Tabrani lan ketua Imam Tabrani na utawi hadis min hadis Abi Umamah sahih hadis Abi Umamah marfu'an hali marfu' mutawwalan turkang den dawa-dawaaken. Hadisnya Abu Umamah bagaimana? Abu Umamah itu pesan kepada anak-anaknya, wahai para anakku, nanti kalau saya mati dan jasadku sudah dimakamkan, jadi sudah ditutup dengan tanah, maka saya minta kamu untuk berdiri di atas kepalaku dengan dengan melatihkan atau dengan mengucapkan, dengan melatihkan sebagaimana yang biasa dibacakan oleh para kiai atau para muftin itu ya. Ya fulan binti fulana. Misalnya kalau namanya fulannya itu misalkan namanya Ahmad, ibunya namanya Aisyah. Ya Ahmad ibn Aisyah. Kalau kau nanti didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, jangan bergetar. Malaikat mungkar dan nakir itu adalah sama dengan saudara karena mungkar dan nakir itu juga makhluknya Allah. Ketika bertanya malaikat mungkar dan nakir, marrabbuka, jangan gentar, jawab Allahu Rabbi dan seterusnya gitu. Jadi itu ketika Abu Umamah mengatakan berita seperti itu, jadi Abu Umamah mengatakan lakukanlah apa yang dulu pernah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menggunakan hadis Abu Umamah itu bahwa mengajarkan bagaimana mentalkin seorang yang baru saja dimakamkan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kan itu. Makanya ketika umat Islam itu tahu hadis-hadis seperti ini ya, hadis-hadis seperti ini, maka semestinya ketika ada yang mentalkinkan mayit tidak berpendapat bahwa itu salah, apalagi mengatakan itu bid'ah sesat neraka, tidak. Ada hadisnya. Seperti itu. Makanya memperluas ilmu itu menjadi penting kan, menjadi penting. Wa an Buraidah bin al-Ausab sang Buraidah bin Ausab al-Aslami radhiyallahu anhu qala ketika sapa Buraidah qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur kuntu ana sapa ingsun nahaitukum iku nyegas ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kubur saking ziarah kubur fazuruha mongko ziarah sira. Ini artinya bahwa ini kejadian pada waktu yang berbeda. Kuntu itu menggunakan fi'il madhi, artinya pada waktu pas, pada waktu yang lampau. Rasul memang pernah melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Kapan itu? Ketika umat Islam belum tahu tata caranya ziarah kubur. Tetapi ketika umat Islam sudah tahu tata caranya ziarah kubur itu adalah mendoakan kepada mayit, mengirim pahala-pahala kepada mayit. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, wa idza dakhaltum maqabir faqra'ul Qur'an. Jadi kita diminta untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya kita sampaikan kepada mayit. Sudah tahu tata cara seperti itu, maka akhirnya Rasulullah fazuruha, maka podo ziarah siraka kabeh kan itu. Jadi ziarah kubur itu bukan minta kepada orang yang dimakamkan itu. Misalkan kita ziarah kubur kemana? Ke makam yang Sunan Ampel, ya ke makam wali-wali itu kan itu. Kita tidak minta kepada Mbah Sunan Ampel, tidak, tetapi kita kirim Fatihah kepada Mbah Sunan Ampel karena Mbah Sunan Ampel itu adalah orang baik. Kita wasilah kepada beliau untuk minta kepada Allah. Jadi mintanya tetap kepada Allah kan. Fazuruha. Nah, ketika ada nahi dan selanjutnya diteruskan dengan amar, itu mengandung pengertian sunnah.
Kuntun nahaitukum, ada nahi, tapi diakhiri dengan fazuruha, monggo becik pada ziarah itu adalah perintah. Maka pengertiannya mengandung pengertian sunnah. Ngoten. Rawah juga hadis sahih Muslim wa zatan nambai sapa Tirmidzi fa innaha mongko muslim ziarah kubur iku tudzakiru bisa ngilingaken apa ziarah kubur al akhirata ing akhirat. Jadi orang yang banyak berziarah kubur itu bisa ingat akhirat. Zatan nambai sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud. Sayang hadisnya Ibnu Mas'ud wa tuzahidu lan bakal menjuhutaken atine fi dunya ing dalam dunya. Zuhud ini kenapa sih zuhud niku? Zuhud itu adalah hatinya tidak diisi dengan napa nggih? Dengan dunia, dengan kepentingan duniawi kan itu. Jadi hatinya tidak diisi oleh itu. Loh, apa tidak boleh umat Islam itu kaya? Boleh. Tapi kekayaan itu hanya sebatas dipegang, menjadi kekuasaannya. Kekayaan itu tidak masuk ke hatinya kan itu. Jadi kan anak-anak muda itu kan biasanya membuat postingan kan itu. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku itu kecuali Allah. Luar biasa kan itu. Luar biasa seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la'ana sapa jeneng Nabi zairatil kuburi ing pira-pira wong wadon kang ziarah kubur. Niki terus iki Rasulullah itu semestinya melaknat. Melaknat itu kalau kita mempelajari mempelajari usul fikih itu, jadi kalau ada kata-kata la'ana dalam satu hadis itu mengandung pengertian haram kan itu. Akhrajah dengan hadis sahabat At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahaha lan yuhakim hadis sahabat Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sareng sayang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa jeneng Nabi la'ana karena sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-naihata ing wong kang melaksanakan niyahah itu nggih napa niyahah itu kita tidak bisa menerima kematian sambil memukul dirinya dan mengatakan sedemikian banyak kebaikan. Misalkan ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dan akhirnya dia menangis yang sejadi-jadinya sambil memukul badannya, menyobek kain, satu contoh, dengan mengatakan ayah begini ya itu. Jadi itu niyah. Wal mustami'atalan wadon kang ampe ngrungaken jerit-jeritane nangis banter kan itu. Apa tidak boleh kalau ada orang yang meninggal menangis? Ya boleh ala kadarnya. Ketika Ibrahim putra Rasulullah itu wafat, Rasulullah meneteskan air mata kan itu ya. Jadi boleh. Cuman yang tidak boleh itu menangis sejadi-jadinya itu. Jadi meronta-ronta dan seterusnya, itulah niyah. Nggih. Akhrajah hadis Abu Dawud Mabdaud wa an Ummi Atiyah sing Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ngerti sapa Ummi Atiyah akhadha ngalap ale dengan atas kita to njaluk ale ning atas kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njaluk napa Allah nanuha yen to ora sambat-sambat ingsun ing kebagusane mayit muttafaqun alaihi ai hadza muttafaqun alaihi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi al mayyitu ta mayit iku yu'adzabu den siksa apa mayit fi qabri ing dalem kubure mayit bimaniha jadi bima barang niha kang den ratapaken, jadi meratapi kang den ratapaken den tambahi den jerit-jerit ngoten sapa alaihi mayit. Jadi ketika ada mayit yang menjadikan keluarganya itu meratapi, menjerit-jerit, itu menurut hadis ini bahwa mayit yang dari kuburan itu disiksa. Nah, ini memang hadis ini itu diperselisihkan oleh para ulama, termasuk para sahabat. Ada yang mengatakan ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah sudah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra.
wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak akan ditimpakan dosanya yang dilaksanakan oleh orang lain. Itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka tidak ada yang namanya dosa apa? Dosa turunan, dosa apa itu kalau di kepercayaan Nasrani itu. Dalam Islam tidak ada kan itu, tidak ada. Hanya saja memang kita juga bisa merasionalisasi ini kan itu. Apa? Kenapa orang yang sudah dimakamkan menjadi mayit itu tetap disiksa atas perbuatan orang yang masih hidup? Itu kalau saya menganalisisnya karena orang yang meninggal itu tidak bisa mengajarkan kepada keluarganya agar nanti kalau mati itu tidak perlu diratapi kan itu. Tidak perlu diratapi kan itu. Itu ya biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Ya kan itu kan sudah menjadi sunatullah, takdirnya Allah kan seperti itu, orang hidup ya akan mati kan itu. Sebagaimana kemarin saya ceritakan itu dulu ketika ayah saya meninggal itu bayangan orang mungkin saya akan pingsan kan itu, karena saya pas di Jakarta ditelepon tidak dikasih tahu kalau ayah saya meninggal, dikasih tahu nih ayah masuk di rumah sakit kan itu, hanya ngomong gitu kan itu. Tapi begitu saya sampai di berhentian bis itu terus ada yang menyambut, saya sudah yakin ini ayah sudah meninggal kan itu. Saya tidak sampai ya sedih ya kan, tidak mati ayahnya kan itu, tapi tidak sampai nangis meronta-ronta ya enggak, biasa-biasa saja karena ya itu takdir Allah kan seperti itu kan itu. Al-mayyitu ya'adzab fi qabri bimaniha alaihi muttafaqun alaihi walahuma lan ikut ketua Imam Bukhari Muslim nahute bin hadis Anil Mughirah sang Mughirah ibnu Syu'bah, jadi samping dari Ibnu Umar, hadis yang serupa juga dari Mughirah ibnu Syu'bah. Wa an Anas radhiyallahu anhu sang Anas radhiyallahu anhu qala juga sapa Anas syahid tu nyekseni sapa ingsun hadir sapa ingsun bintan ing seorang anak wadon sinten lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudfanu halitan padam sapa bint wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halitai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalis nang lungguh yang indal kuburan faraitu mongko ningali sapa ingsun ainaihi mripat loro njing Nabi iku tatma'ani iku mililuh karone rawaja tahdits sapa Bukhari Imam Bukhari. Nah ini artinya bahwa menangis itu boleh, yang tidak boleh tadi adalah sambil meronta-ronta, sambil meratapi kan itu, yang tidak boleh seperti itu. Meratapi itu seperti apa ya tadi, dengan menjerit-jerit, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, dia tidak terima atas kematian mayit itu namanya niyahah kan itu ya, niyahah kan itu. Lah oleh karenanya kalau niyahah seperti itu ada satu pendapat, bagaimana kalau ada mayit terus setelah ada kematian itu keluarganya mengundang orang-orang untuk datang tahlilan, itu apakah termasuk niyahah? Tidak kan itu. Kalau niyahah yang dicontohkan di sini adalah dengan menjerit-jerit, dengan tidak terima atas kematian itu, maka itu tidak bagian dari niyahah kan itu. Walaupun ada yang berpendapat itu niyahah. Karena niyahah itu tadi itu di menjerit-jerit dengan tidak terima atas kematian itu, menyebut-nyebut kebaikan kan itu. Ya, tadi karena tidak terima itu kan. Atau seakan-akan yang namanya karunia Allah sudah berakhir kan itu dengan matinya salah satu keluarganya seperti itu. Makanya memang orang tua itu harus mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tangguh kan itu, yang tidak tergantung kepada kedua orang tuanya. Jadi harus menjadi anak yang tangguh. Okay. Sementara nanti kita teruskan kapan Senin ya. Kan karena besok saya ngaji di At-Taqwa, setelah kita ngaji Al-Adab Mufrad. Kita tuh bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.